wassalatu wassalamu. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua. Sehingga Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita dalam virtual Zoom guna membahas beberapa hal yang insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Apalagi hal yang semacam ini tidak pernah terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang meneruskan risalah yang dibawa oleh beliau. Alhamdulillah pada malam hari ini sesuai yang telah kita jadwalkan para amil sekalian dan para peserta sekalian yang sudah bergabung pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting untuk kita semua yang tentunya ini sangat penting untuk kita ketahui. Apalagi tema kita pada malam hari ini yaitu amanah dalam bekerja, insyaallah. Dan insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Dr. Muhammad Nusron Ansot yang alhamdulillah beliau sudah bersamai kita semua pada malam hari ini. Mungkin kami sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabar Ustaz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ustaz, untuk mengeksesikan waktu kami langsung saja mempersilahkan kepada Ustaz untuk membawakan materinya pada malam hari ini dengan tema amanah dalam bekerja. Semoga setelah ini kita mampu amanah dalam melaksanakan pekerjaan. Ya, Afwan, sebelumnya pesertanya semua dari Wiz ya atau Amil semua atau gimana? Nah, Ustaz, keluarga Amil dan mungkin beberapa orang umum, Ustaz. Ya. Oh gitu. Nah, ya, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'd. Para hadirin muslim dan muslimat, ikhwah dan akhwat, asatidzah dan ustadzat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Afwan, suaranya gimana? Jelas ya? Agak kecil Ustaz, sedikit. Kecil ya? Yes. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan dengan izin Allah dan taufiknya berjumpa di majlis walaupun via Zoom, dan juga sebelumnya kami mohon maaf karena sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya ke panitia bahwa malam Senin seperti ini kami ada kajian maghrib isya di daerah Goa sehingga terlambat sampai ke rumah, dan inilah ala kulli hal kita bisa mulai kegiatan ini. Materi yang diamanahkan ke kami untuk kita bahas bersama adalah amanah dalam bekerja. Suara masih kecil ya atau gimana sekarang? Masih agak kecil Ustaz. Gitu ya. Ya. Anda buka, coba lepas dulu headset ya. Gimana suara? Jelas sekali Ustaz. Alhamdulillah. Jelas ya? Lebih jelas Ustaz. Baik. Iya. Pembahasan kita seperti yang telah kita sebutkan, amanah dalam bekerja ya. Dan ya tadinya kami
mengkhususkan pembahasan ini untuk bekerja dalam makna pekerjaan amanah di WIZ ya, karena panitia yang menghubungi, yang meminta untuk membawakan materi ini dari pihak WIZ. Dan kami sempat baca flyernya disebut amil ya, sehingga tadinya kami menyiapkan secara khusus untuk bekerja dalam makna lebih khusus sebagai pegawai atau bagian dari WIZ ya. Namun karena materi kita, karena peserta juga sifatnya umum, maka tidak mengapa untuk kita sebut ya, atau kita bahas secara umum ya. Dan mungkin juga ada secara khusus ya untuk amil ya, atau untuk pihak WIZ ya, sebagai nasihat untuk kita semuanya. Di sini kalau kita melihat judulnya adalah amanah dalam bekerja. Di sini ada dua sisi yang kita akan perhatikan. Yang pertama adalah bekerja, dan yang kedua adalah bekerja yang amanah. Dan tentunya kita pahami bahwa makna bekerja di sini adalah bekerja di mana kita berhubungan dengan orang lain, atau kita dipekerjakan oleh orang lain. Kita menjadi seorang pegawai atau kita memiliki amanah khusus ya dengan instansi tertentu atau dengan orang-orang tertentu. Bagaimana kita menunaikan amanah di antara kita. Dan bekerja juga difahami, maksud dari bekerja adalah bekerja untuk mencari nafkah yang halal. Ya, tentu saja kita maksudkan bekerja sini adalah bekerja untuk mencari nafkah yang halal. Dan ini adalah satu hal yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Ya, dan dalam hadis Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memuji atau menganjurkan, memotivasi seseorang mencari rezeki yang halal, walaupun mungkin dipandang rendah oleh banyak orang. Ya, beliau mengatakan selama dia halal, maka itu lebih baik daripada meminta-minta. Ya, jadi beliau sampai mengatakan bahwa seseorang yang mengumpulkan khuzmah min hatab, mengumpulkan kumpulan-kumpulan kayu bakar untuk dia pikul lalu dia jual ya, dan hal itu menyelamatkan dia dari meminta-minta, maka itu lebih baik darinya daripada dia hanya menunggu ya rezeki dari orang lain. Apatah lagi jika amalan kita atau pekerjaan kita juga di satu sisi adalah pekerjaan yang halal, yang disyariatkan, yang juga kita bisa mendapatkan rezeki yang halal, namun di sisi yang lain juga adalah pekerjaan yang ada kaitannya dengan dakwah atau kaitannya dengan upaya atau memfasilitasi orang lain untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini adalah seperti WIZ ya, atau saudara-saudara kita yang terlibat dalam pengumpulan dana ya, dan mereka memfasilitasi banyak orang untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang amil ya, jadi tidak apa-apa bicara secara khusus ya masalah ini dulu, nanti insya Allah masalah amanahnya nanti bisa sifatnya lebih umum. Untuk amil ya, amil dalam syariat Islam kita tahu sebagai salah satu dari orang yang, atau dari golongan 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat ya.
Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal itu dalam surat At-Taubah ya, di surat At-Taubah di ayat ke-3 Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha ya. Salah satu dari orang yang diperuntukkan kepadanya zakat, sedekah yang dimaksudkanlah zakat adalah amil. Maka ini pekerjaan yang mulia karena dia berhak mendapatkan ya dia karena memfasilitasi orang lain ya, maka mereka juga berhak memfasilitasi orang lain untuk melakukan ibadah yang sangat mulia dan secara khusus zakat harta ya, secara khusus zakat harta karena ayat ini berlaku untuk zakat yang wajib tentu, masukkan juga zakat fitrah dan yang ada khilaf mengenai zakat fitrah yang disepakati adalah terkait dengan zakat harta. Bahwa ayat ini berlaku pada zakat harta. Orang-orang yang memfasilitasi orang lain atau menjadikan orang lain bisa melakukan zakat dengan pengumpulannya dan membantu mereka untuk menyalurkan zakatnya, ini mendapatkan bagian juga ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian khusus juga untuk mereka dan menunjukkan bahwasanya dia adalah pekerjaan yang halal, pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang baik dan telah dilakukan juga sebelumnya oleh para sahabat-sahabat yang mulia. Nah, ini kami perlu katakan seperti ini ya, kami perlu jelaskan karena di satu sisi kadang pekerjaan semacam amil ya atau pengumpul zakat atau sumbangan lah secara umum ya di wiz ini kadang ada semacam syubhat ya. Orang pandang ini semacam pekerjaan tasawul, pekerjaan minta-minta yang tercela dalam Islam. Minta-minta yang tercela dalam Islam itu minta-minta untuk kepentingan pribadi, padahal atau yang bersangkutan, orang yang minta-minta itu sebenarnya masih bisa berusaha. Nah, inilah yang dikecam ya atau dicela dalam beberapa dalil-dalil ya di antaranya dalam hadis ya sampai-sampai dikatakan mereka yang seperti itu padahal tidak ada kebutuhan yang mendesak dan masih bisa berusaha maka akan datang pada hari kiamat walaysa fi wajhihi muz'ah min laham, tidak ada pada wajahnya tidak ada pada wajahnya sekerat daging pun ya, artinya dia bagikan tengkorak dihadapkan nanti atau didatangkan di hari kiamat dan tidak lagi ada daging di wajahnya karena seakan-akan dia telah menjual harga dirinya, menjual mukanya ya dengan meminta-minta kepada orang lain padahal dia masih bisa berusaha dan minta-mintanya adalah untuk kepentingan pribadinya. Itu yang dicelah ya. Adapun ketika kita memfasilitasi orang lain untuk melakukan ibadah yang seperti zakat atau sedekah, kita motivasi mereka dan kita yang membantu mereka untuk menyalurkan zakatnya, maka ini bukan pekerjaan yang celah, ya bukan hal yang tercelah dan seperti yang kita sebutkan berhak mendapatkan bagian bahkan dan jika diamalkan dengan penuh ihtisab dari Allah Subhanahu wa taala maka dia memiliki banyak keutamaan. Ya, di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Rafi bin Khadij radhiyallahu taala anhu dan hadisnya dalam Sunan Abu Daud dan juga Musnad Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, "Al-amil ala sadaqah", orang yang amil ya. Orang yang amil ini tentunya dia proaktif ya. Dia mengumpulkan sedekah bil haq dengan cara yang benar, dengan metode yang benar dan menunaikan amanah dengan baik. Kal ghazi fi sabilillah. Ya, dia bagaikan orang yang berperang di jalan agama Allah.
bagaikan mujahid fi sabilillah. Hatta yarji'a ila baitihi, sampai dia pulang ke rumahnya. Nah, ini harus menjadi uh, apa? Menjadi dalil yang motivasi ya para amil-amil kita, bahwa ini adalah amalan mulia, bukan amalan yang tercela. Dan kalau kita amanah dalam mengerjakannya profesional sebagaimana yang seharusnya kita kerjakan, maka kita bagaikan mujahid fi sabilillah sampai kita pulang ke rumah kita. Ya, karena amil ini kerjanya di luar, ya, mereka mobile mencari ke sana kemari orang-orang, ya, mungkin ada yang sudah menyatakan mau memberikan sedekahnya maka dijemput, dan juga mungkin kadang lebih memperluas lagi orang-orang yang mencari orang-orang yang baru mau diajak disadarkan untuk bersedekah atau untuk menunaikan zakatnya yang wajib. Selama antum-antum berada di luar rumah, maka itu adalah jihad fisabilillah. Hadirkan dalam niat kita bahwa kita berada dalam perjuangan jihad fisabilillah. Dan juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal khazin al-amin." Sesungguhnya al-khazin al-amin, seorang yang bisa menjaga harta orang lain dengan amanah. Ini tidak hanya sekedar amil ya, bisa juga kepada pengelola zakat secara umum, pengelola zakat secara umum. Innal khazin al-amin, yang menjaga harta orang lain yang terpercaya amanah, alladzi yu'ti ma umira bihi kamilan muwaffara, yaitu orang yang menyerahkan apa yang diperintahkan kepadanya secara sempurna. Thaibatan bihi nafsuhu, dia melaksanakan amanah itu dengan penuh sukacita atau sukarela atau dengan penuh kebahagiaan, tidak dengan terpaksa. Dalam artian dia menyenangi pekerjaannya, dia bahagia dengan pekerjaannya. Dia tahu pekerjaannya adalah pekerjaan yang mulia sehingga dia dengan penuh ketekunan. Yadfahu, sampai dia serahkan kepada orang yang berhak. Ya, jadi mungkin awalnya dia menjemput, kemudian dia menjaga ya apa yang dititipkan kepada dia, hingga dia menyerahkan kepada orang yang berhak. Ya kan, kita akan menyalurkan lagi kepada orang yang memang berhak. Ilalladzi umira lahu bihi, ya, jadi dia akan serahkan nanti kepada orang diperintahkan kepadanya, ya mungkin kepada penuntut ilmu, kepada para dai, atau kepada fakir miskin, yang kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, saudara-saudara kita di Palestina dan seterusnya. Ya. Jadi disimpan secara amanah, dikelola secara amanah, lalu disalurkan kepada yang berhak. Ahadul mutasaddiqin atau ahadul mutasaddiqin, maka dia adalah salah seorang di antara dua yang bersedekah, atau salah seorang di antara mereka-mereka yang bersedekah. Ya, jadi hadirkan juga ya hal ini pada benak Anda ya, jika Anda sebagai seorang amil, sebagai seorang pengelola, sebagai seorang yang bekerja di WIZ umpamanya ya, atau di lembaga-lembaga yang semacam ini, ya mungkin mungkin uang yang Anda salurkan itu bukan uang Anda, ya Anda cuma menjemput, Anda cuma ya memfasilitasi orang lain untuk bersedekah, dan Anda cuma menyalurkan harta orang lain, kelihatannya gitu. Tapi kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah salah seorang di antara yang bersedekah. Ya, jadi Anda bersedekah, ya padahal hal itu, harta itu bukan harta Anda. Ya. Nah, ini hal yang mesti dihadirkan ya, ihtisab, ya, agar pahala betul-betul bisa kita dapatkan.
Ini pertama ya, bahwa ini pekerjaan yang mulia dan dia bukan suatu hal yang hina. Kemudian terkait dengan amanah bekerja, ya, amanah dalam pekerjaan. Persoalan amanah adalah hal yang sangat ditekankan dalam agama kita, dan dia adalah keimanan dan sebaliknya, kapan tidak kita miliki amanah, kita tidak amanah dalam pekerjaan kita, maka itu juga indikasi kelemahan iman kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Nabi kita SAW sampai bersabda, la imana liman la amanata lahu. La imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna keimanan seseorang yang sempurna keimanan. Sampai ini dinafikan, la imana, tidak ada iman, ya. Tapi konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hadis-hadis atau dalam lafaz-lafaz yang seperti ini, ketika dinafikan keimanan, itu bukan berarti dia otomatis kafir, tapi paling tidak menunjukkan bahwasanya dia tidak sempurna keimanannya. Siapa yang tidak sempurna keimanannya? Orang yang tidak amanah. Dan buktinya Nabi kita SAW menjadikan salah satu sifat atau menyebut munafik adalah mereka yang tidak amanah, mereka yang tidak amanah. Dalam tentang munafik, 3 di antara tanda-tanda munafik, salah satunya kata beliau adalah wa idza tumina khan, wa idza tumina khan. Jika dia diberikan amanah, maka dia mengkhianati amanahnya. Jadi masalah amanah adalah masalah yang sangat penting, sangat terkait dengan keimanan seseorang, sempurna tidaknya keimanan seseorang. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan beberapa hal terkait dengan masalah amanah ini. Ya, di antaranya firman Allah di surat An-Nisa, ya, di ayat ke-58, Allah SWT mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian, kepada semua kita, an tu'addul amanati ila ahliha, agar kalian menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak terhadap amanah tersebut. Artinya amanah adalah kita sebagai perwakilan dan kita diamanahkan untuk meneruskan hal itu kepada yang berhak. Maka ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyerahkan, ya, hal itu kepada orang-orang yang berhak, ya, terhadap hal-hal tersebut atau amanah tersebut. Kemudian juga di ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menyeru dan mengingatkan kita bahwa amanah itu kadang datang dari Allah, kadang datang dari Rasulullah, dan kadang datang dari sesama kita. Ya, dalam surat Al-Anfal di ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah, mengkhianati amanah yang datang dari Allah. Apa itu amanah yang datang dari Allah? Syariatnya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, war rasulah, dan amanah-amanah yang datang dari Rasulullah SAW. Beliau membawa Al-Quran ini dan juga menyampaikan sunnah-sunnahnya, maka syariat ini adalah amanah. Ya, syariat ini adalah amanah. Kemudian Allah mengatakan, watakhunu amanatikum, dan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Nah, ini kata ulama kita, watakhunu amanatikum adalah amanah yang dibebankan, yang dipercayakan sesama kita. Ya, jadi ada orang yang mengamanahkan kita untuk pekerjaan tertentu,
mengamanahkan kita untuk jabatan tertentu, mempercayakan kita untuk melakukan proyek ya atau tugas, itu semuanya amanah yang Allah Subhanahu wajibkan untuk kita tunaikan. Ya, ada sebagian orang kadang sangat amanah dalam urusan-urusannya dengan sesama manusia, tapi tidak menunaikan amanah Allah dan Rasul-Nya. Dan sebaliknya juga, kadang ada orang yang dalam urusan syariat, Masya Allah ya, sangat komitmen, iltizam dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat tepat waktunya, dia menunaikan ya zakat dan seterusnya. Kemudian juga dengan Rasulullah, dia tunaikan amanah Rasulullah dalam dakwah, dalam sunnah-sunnah, penampilannya mungkin penampilan yang sangat nyunnah. Namun ketika dia berinteraksi dengan orang lain, ya diberikan amanah untuk ya dia untuk harta atau amanah pekerjaan, maka dia kadang mengecewakan saudara-saudaranya. Ya, bahkan kadang dia sudah dikatakan mengkhianati amanah-amanah dari saudaranya. Ini tidak boleh ya, tidak ada dikotomi antara semuanya itu. Bahkan seharusnya kita menunaikan semua amanah-amanah tersebut. Dan ini hal yang bisa menjadi penyesalan di hari kiamat ya ketika kita tidak menunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan ya sesuatu hal yang Allah sebutkan ya dalam Al-Quran, in aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ya, jadi manusia itu banyak yang dolim, banyak yang bodoh ketika menerima amanah, lalu tidak bisa menunaikan amanahnya. Maka seseorang ya, kalau umpamanya ya perlu dibedakan ya, antara amanah Allah dan Rasul-Nya dengan amanah sesama manusia. Untuk amanah Allah dan Rasul-Nya, ini amanah yang memang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, amanah yang memang sudah datang syariat untuk kita tunaikan. Adapun amanah dengan sesama manusia, ini kadang kita dahulu itu dengan tawaran. Ya, ada tawaran, ada syarat-syarat yang telah kita buat bersama, kesepakatan-kesepakatan, dan kita berhak untuk menyetujuinya dan atau tidak menyetujuinya. Nah, ini ada pilihan. Namun ketika kita sudah menyetujuinya, kita sudah sepakat untuk masalah tersebut, inilah di sini yang dibutuhkan amanah. Yang kita akan dituntut, akan dimintai pertanggungjawabannya ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada manusia tersebut yang telah mempercayakan kepada kita. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, Nabi kita SAW telah menggambarkan ya tentang masalah amanah ini, dan memang beliau katakan bahwa di antara hal yang paling terakhir nanti akan dicabut pada umatku, ya, jadi Islam ini akan berkurang kualitasnya sedikit demi sedikit. Dan di antara hal yang paling atau yang paling dahulu ya dicabut yang akan berkurang adalah dalam persoalan amanah ya. Jadi akan banyak orang-orang yang mengaku sebagai muslim namun mungkin kurang amanah yang dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan kadang-kadang amanah ini tidak bisa ditunaikan dengan baik ketika amanahnya dipaksakan kepada orang yang bukan ahlinya. Ya, maka disinilah akan menimbulkan kehancuran dan kekecewaan. Karena memang diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari ketika seorang badui bertanya kepada Nabi SAW tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Beliau dijawab oleh Rasulullah, idza duyiatil amanah. Ketika ditanya, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Nabi kita SAW mengatakan bahwa kiamat itu salah satu cirinya adalah ketika amanah telah disia-siakan. Lalu badui itu bertanya lagi, wa kaifa idha'atuha? Bagaimana yang dimaksudkan dengan menyanyiakan amanah itu?
Ya, beliau mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sah. Ketika urusan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Ya, tunggulah kiamat. Maksudnya sudah dekat kiamat. Itu tanda-tanda akhir zaman. Dan sebagian mengartikan tunggulah kiamat sebagai tunggulah kehancuran. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat hadisnya memang berkaitan dengan pertanyaan tentang tanda-tanda kiamat. Tapi paling tidak ya tanda kiamat-kiamat yang kecil artinya kehancuran, kebinasaan itu ketika amanah tidak diserahkan kepada atau dipercayakan kepada yang bukan ahlinya, tidak memiliki kapasitas keilmuan dalam hal tersebut lalu diamanahkan kepadanya. Dan ini apa yang terjadi pada akhir zaman yang kita rasakan hari ini. Dan banyak hadis-hadis yang mendukung hal tersebut, ya diantaranya juga hadis Jibril ya ketika ditanya tentang tanda-tanda kiamat, ya diantaranya adalah ketika amanah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, sampai digambarkan seorang yang miskin, seorang yang tidak memiliki pakaian lengkap, tidak memiliki alas kaki, lalu berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi pencakar langit. Salah satu tafsiran dari ulama kita adalah ketika seorang yang tidak memiliki kemampuan dalam satu urusan, lalu diserahkan amanah kepada mereka. Ini di antara hal-hal yang perlu untuk kita hindari. Ya. Maka, ikhwah dan akhwat sekalian, amanah ini adalah sesuatu yang akan ditanyakan kelak ya, di hari kiamat, yang harus kita tunaikan, dan kita harus jaga dan jangan sampai mengkhianatinya. Ya. Adil amanah ila manit tamanak wala takhun man khanak. Tunaikan amanah dari orang yang memberikan amanah kepadamu dan jangan kamu mengkhianatinya. Dan ini seperti yang kita juga sudah sebutkan adalah di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman. Ya, dalam surat Al-Mu'minun juga disebutkan ya. Di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang yang menjaga amanah dan perjanjian-perjanjiannya. Ya, sekarang bagaimana kita mau menjaga amanah? Ya, ini penutup ya. Bagaimana maksud dari amanah dalam bekerja? Ya, bagaimana maksud dari amanah dalam bekerja? Ada 5 saja ya poin yang kami mau sebutkan. Ya, sebenarnya mungkin banyak ya rinciannya, tapi ini 5 hal yang kami mau tekankan tentang amanah dalam bekerja. Yang pertama adalah seorang yang mau amanah dalam bekerja harus menghadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ikhlas ada 2 ya, yaitu niatkan pekerjaan Anda adalah ibadah, dan yang kedua adalah harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas. Jadi Anda harus yakin ya, selama pekerjaan antum halal, ya apatah lagi kalau pekerjaannya memang bukan cuma halal tapi dia pekerjaan yang memang ada pensyariatannya secara langsung, ya kan. Kadang ada pekerjaan yang sifatnya halal-halal saja, ya dalam artian hukum-hukum duniawi memang dalam masalah muamalah duniawiyah, hukum asalnya adalah sah-sah saja, halal saja, sampai ada yang melarangnya. Ya, sampai ada dalil yang melarangnya. Maka dalam banyak pekerjaan mungkin tidak didapatkan dalil khusus yang menyebutkan keutamaannya, tapi selama dialah pekerjaan yang tidak ada larangannya dan dia dibenarkan secara syariat, maka itu hukumnya, atau ya selama tidak ada larangannya maka itulah pekerjaan yang halal. Tapi ada pekerjaan yang bukan cuma sekedar mengambil keumuman dalil tentang halalnya, tapi memang ada dalil yang menyebutkan keutamaannya, ya seperti yang tadi kita contohkan dalam masalah amil umpamanya. Maka hadirkan ya niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Anda niatkan ini, pekerjaan ini adalah
sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirkan niat kepada Allah bahwa dia adalah ibadah dan harapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pekerjaan yang terbesar ya, pekerjaan besar ya. Apapun aktivitas Anda, apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda sebagai seorang amil, Anda sebagai seorang pedagang, Anda sebagai seorang guru, Anda sebagai seorang dosen, sebagai seorang pejabat atau apa saja ya pekerjaan kita. Ya, bahkan sebagai seorang mahasiswa mungkin ini semua adalah hal yang kita harus jadikan sebagai ladang pahala kita. Bagaimana caranya? Hadirkan niat. Ya, karena amalan bagaimanapun bagusnya, kalau tidak diniatkan maka tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang masalahnya kita tidak tahu bahwasanya dia adalah satu ibadah sehingga kita tidak menghadirkan niat. Ya, rugi kita. Ya, dia adalah satu ibadah tapi kita tidak hadirkan niat. Atau kadang dia sesuatu hal yang bukan ibadah secara khusus, hal yang mubah-mubah saja. Tapi bisa kita jadikan bernilai ibadah dengan mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya seperti seorang mukmin yang makan yang bagi manusia biasa, orang-orang umumnya adalah suatu kebutuhan badan kita untuk kita makan, sehingga dia adalah suatu hal yang dilakukan karena memang hal yang sifatnya alami, kebutuhan. Bagi seorang mukmin makan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga ya dalam pekerjaan kita, apapun profesi kita selama halal, ya ini selama halal ya, catatan penting selama halal. Karena kalau tidak halal pekerjaan kita tidak bisa kita niatkan ibadah kepada Allah. Ya, tidak akan bisa niat yang baik merubah status hukum dari sesuatu yang memang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita maksudkan pekerjaan yang halal, pekerjaan yang mubah, harus kita hadirkan niat agar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia memiliki keutamaan khusus, hadirkan juga niatan itu. Ya, seperti tadi ya. Tadi kita sudah sebutkan untuk ambil umpamanya beberapa Anda niatkan jihad fisabilillah ya. Anda niatkan dia sebagai jihad fisabilillah dan Anda niatkan bahwa Anda selama berada di luar menjalankan tugas itu, Anda akan terus bernilai fisabilillah sampai Anda pulang ke rumah Anda ya. Kemudian juga bahwasanya ketika Anda memfasilitasi orang lain bersedekah, maka Anda juga salah seorang dari mutasaddiq. Ini semua adalah niat ya, niat yang perlu dihadirkan. Dan kalau niat sudah ada seperti ini, maka kita tidak akan banyak mengeluh ya, karena kita tahu usaha kita, kerja keras kita, ya, kalau istilahnya orang membanting tulang, ya memeras keringat karena kita. Yang kedua, nasihat yang dalam amanah dalam bekerja ini adalah kita menjaga atau disiplin dengan waktu kerja yang telah kita sepakati. Ya. Nah, ini juga hal yang sangat penting ya, bagaimana kita menjaga dan disiplin dengan waktu kerja yang telah kita sepakati. Ya. Tentunya setiap pekerjaan itu sudah ada batasan-batasannya, batas-batas waktu kerjanya, waktu berkantornya. Nah, ini harus kita perhatikan. Karena itu semuanya berkonsekuensi ya. Dengan kedisiplinan dalam pekerjaan itulah kita akan mendapatkan upah, kita akan mendapatkan gaji. Jangan sampai kita mendapatkan upah yang sempurna, lalu ternyata kita tidak memberikan kontribusi yang memadai atau kontribusi yang seharusnya. Ini dilihat sebagian salaf sebagai mutaffifin ya. Wailul lil mutaffifin ya. Mereka orang yang mutaffif itu apa? Alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka kalau
bermuamalah dengan orang lain untuk orang lain, mereka memberikan seadanya saja, kadang tidak sepantasnya atau tidak sesuai dengan hal yang seharusnya mereka berikan. Ini bagaikan mutafif ya, waliyadzubillah, yang Allah katakan wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang mutafif. Ingin mendapatkan gaji sempurna, ingin mendapatkan upah yang sempurna, tapi apa yang dilakukan tidak sempurna. Ya, dia mungkin sering ya, sering tidak hadir tanpa uzur yang syar'i, atau jam kantornya dia kurangi dari yang seharusnya, lalu dia tetap mendapatkan upah yang sempurna. Ini dikhawatirkan ya, bahkan sebagian ulama sudah menegaskan bahwa ini bisa masuk kepada wailul lil mutaffifin ya, waliyadzubillah. Ya, semoga kita bisa bermujahadah untuk ini ya, karena ini kadang menjadi masalah yang paling besar ya bagi setiap kita sebagai pekerja ya, dimanapun bidang-bidang amanah dan pekerjaan kita. Dan yang ketiga, nasihat yang ketiga amanah dalam bekerja ini adalah kita selalu meningkatkan profesionalisme kita. Ini juga amanah ya, itqan dalam pekerjaan. Allah Subhanahu wa taala inginkan hamba-hambanya itu bekerja secara itqan, secara profesional, dengan kualitas yang terbaik. Dalam hadis Muslim yang terkenal, hadis Abu Ya'la Syaddad bin Aus, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, kata artinya mewajibkan untuk berbuat ihsan atas segala sesuatu. Apa maksudnya ihsan? Ihsan itu adalah tingkat kualitas tertinggi. Ya, makanya dalam Islam itu tingkatan agama kan adalah Islam, iman, dan ihsan. Jadi agama saja, tingkatan agama kita itu Islam, iman, dan ihsan. Ihsan adalah tingkatan yang paling tinggi. Artinya berbuat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita berbuat yang ihsan dalam segala sesuatu. Dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas kita. Dan dalam hadis itu dicontohkan, jika kita menyembelih, sembelih dengan cara yang terbaik. Jika kita membunuh, bahkan membunuh dengan cara yang terbaik. Ya, dengan cara membunuh dengan tidak menyiksa, dengan cara yang paling ringan. Ya. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ahabba minal abdi idza amila amalan an yutqinahu. Allah senang, Allah suka kepada hambanya jika beramal dengan satu amalan, satu pekerjaan, dia itqan, dia betul-betul bekerja secara baik, itqan, melahirkan pekerjaan yang terbaik. Dan seperti yang sering kita sebutkan bahwa hadis ini dalam sebagian riwayatnya disebutkan sababul wurudnya tentang orang yang menggali kuburan waktu itu. Ya, dalam pemakaman ada orang yang menggali kuburan, tapi dia waktu menggali kuburan asal-asalan saja. Ya, sampai dalam masalah menggali kuburan dia asal-asalan saja. Lalu Rasulullah melihat fenomena itu, melihat keadaan itu, langsung Rasulullah menyebutkan hadis tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala suka jika seorang hamba bekerja dengan cara yang terbaik. Ya, sampai menggali kubur juga, menggali kubur yang terbaik. Ya, jangan asal-asalan. Inilah amanah, bagaimana kita bekerja secara profesional. Dan inilah yang diharapkan, bagaimana kita menekuni pekerjaan kita dan kita memberikan hal yang terbaik dalam pekerjaan kita. Makanya ya kadang pekerjaan kita itu mungkin pekerjaan yang memang kita di situ keahlian kita memang profesional di situ, maka terus tingkatkan profesionalisme kita. Atau mungkin ada pekerjaan yang relatif baru, namun kita ini bisa meningkatkan skill kita, bisa meningkatkan kemampuan kita, dan kita sungguh-sungguh, maka insya Allah ya itu bisa kita berikan yang terbaik kepada pekerjaan kita itu. Dan dalam Al-Quran banyak isyarat tentang hal itu.
Contoh umpamanya ketika Nabi Musa alaihissalam, ya dalam hadis dalam surat Al-Qasas disebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam membantu dua wanita anak dari orang soleh di Madian untuk memberikan minum kepada gembalaannya, dan dilihat pekerjaannya Masya Allah sangat baik. Ya, lihat apa ya Allah isyaratkan dalam ayat tersebut. Sang anak perempuan dari orang soleh di Madian itu, yang ada mengatakan Nabi Syuaib, mengatakan kepada bapaknya, ya abati sta'jirhu inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Wahai bapakku, pekerjakanlah dia. Karena orang yang terbaik kita pekerjakan, kita jadikan pegawai, kita menjadikan amil kita adalah yang qawi, yang kuat dalam segala hal, dan amin, amanah. Ya kan, ada juga orang cerdas tapi tidak amanah, kuat tapi tidak amanah. Kita inginkan berkumpul padanya dua hal, yaitu kekuatan dan amanah. Ya, kekuatan dan amanah. Jadi masuk dalam kekuatan fisiknya, kekuatan kecerdasannya, ya keterampilan dalam pekerjaannya, tapi juga amanah. Ya, karena ada biasa juga orang yang cerdas namun sangat disayangkan tidak amanah. Dan juga kita lihat dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau meminta jabatan, ya waktu itu beliau berada di negeri Mesir yang memang saat itu beliaulah orang Islam dan orang beriman di situ. Beliau ingin masuk di situ dan beliau ingin menawarkan untuk bisa menjadi bendahara, ya, atau orang yang khazainul ard, ya, beliau yang bisa menjadi bendahara kerajaan Mesir waktu itu, dan beliau menyebutkan tentang dirinya bahwa beliau adalah seorang yang hafizun alim. Ya, inni hafizun alim. Saya ini seorang yang hafiz alim. Apa itu hafiz? Hafiz artinya yang bisa menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, menjaga harta dengan sebaik-baiknya. Alim, berilmu. Ya, jadi selalu dikaitkan antara ilmu, kekuatan, dan juga amanah. Ya, amanah. Dan juga ya kisah tentang Nabi Sulaiman ketika meminta kepada jin-jinnya, yang di situ disebutkan adalah laqawiyun amin, ya, kuat lagi amanah. Jadi ini ya amanah dalam pekerjaan. Maka cintai pekerjaan Anda, apapun pekerjaan Anda, dan jangan merasa cukup dengan hasil yang telah Anda raih. Jangan tahun lalu kerja Anda segitu-gitu aja, ya. Dan hari ini pun masih seperti itu. Usahakan dari waktu ke waktu kita makin profesional dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik, ya, terhadap lembaga atau terhadap apa saja yang kita geluti dari pekerjaan-pekerjaan kita itu. Yang keempat, ya, sebelum terakhir, bahwa di antara amanah dalam bekerja, karena kita ini berinteraksi dengan orang banyak, maka kita harus berbuat ihsan dan muamalah hasanah dengan orang lain. Ya, Allah mengatakan, wa ahsin kam ahsanallahu ilaik. Ya, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Artinya berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Dan Allah mengatakan, wa qulu linnasi husna, dan katakanlah perkataan yang terbaik kepada manusia. Jadi utamanya ya pekerjaan-pekerjaan seperti amil atau pekerjaan apa saja, Anda sebagai seorang pegawai, Anda sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, dan sebagai seorang ya pedagang dan apa saja. Tampilkan penampilan yang terbaik, muamalah yang terbaik, interaksi yang terbaik dalam mengerjakan amanah-amanah kita, ya, sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita geluti. Muamalah hasanah ini di antara hal yang bisa menjadikan pekerjaan kita berberkah dan bisa menjadikan kita berhasil dalam pekerjaan kita. Karena seluruh atau umumnya manusia itu akan menyenangi seseorang, tunduk kepada seseorang jika orang tersebut berbuat baik kepadanya. Ya, pepatah Arab mengatakan, ahsin ilan nasi tasta'bid
qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, niscaya kamu akan bisa menjadikan hati-hati mereka tunduk kepadamu. Dan yang paling terakhir, ya, amanah dalam bekerja, kita butuhkan yang namanya iffah. Iffah. Apa itu iffah? Iffah artinya menjaga kehormatan diri kita. Menjaga kehormatan diri kita dan menjaga kehormatan lembaga, tempat, kantor, instansi, yayasan, atau apa saja tempat kita bekerja. Menjaga kehormatannya, menjaga nama baiknya, menjaga citra yang baik di antara atau pada lembaga tersebut, dan kita secara pribadi memiliki sifat iffah. Kenapa? Ya, karena kita semua tahu ya, di antara penyakit-penyakit yang paling berbahaya atau penyakit yang kadang dianggap sebagai suatu hal yang lumrah biasa yang ada di negeri kita, di sebagian atau mungkin di banyak tempat, adalah persoalan harta-harta yang tidak halal, ya, pungutan-pungutan yang liar, atau hal-hal yang mengambil yang bukan haknya, yang bukan haknya. Bahkan kadang dianggap sebagai suatu hal yang lumrah, suatu hal yang wajar. Ya, berbeda antara catatan dengan apa yang diambilnya. Ya. Kadang buat laporan tidak sesuai dengan apa yang diambilnya. Atau yang termasuk iffah dalam masalah ambil juga, ketika kita sudah mendapatkan amanah dan sudah mendapatkan mendapatkan kafalah tertentu atau dan tertentu, dan kita sudah dikatakan tidak boleh mengambil ya dari hadiah ya, atau tidak boleh mengambil persen atau apalah ya, gratifikasi umpamanya yang tidak diizinkan oleh pimpinan kita, maka kita harus menjaga diri yang untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini di antara hal yang paling penting, amanah yang harus kita perhatikan dimanapun kita berada, ya, karena ini menjaga kita untuk tidak mengambil harta-harta haram yang akan merusak diri kita dan akan merusak mental dari keluarga-keluarga kita yang kita berikan nafkah-nafkah yang haram dari mereka. Jadi kesucian, kebersihan, itulah yang dalam bahasa syariat namanya aifah. Mungkin ya untuk kesempatan kali ini itu beberapa hal yang kami mau ingatkan dalam masalah amanah dalam bekerja. Mohon maaf jika tidak sistematis dan ada mungkin kekeliruan, ya. Tapi semoga Allah SWT memberikan manfaat dari apa yang benar, dan semoga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang terus meningkatkan kualitas keimanannya dengan menunaikan amanah-amanah yang telah diberikan kepada kita, amanah yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, dan juga amanah sesama kita. Semoga kita bisa amanah dalam pekerjaan kita. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kami ucapkan syukron jazakallahu khair kepada Ustaz kita atas materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Afwan Ustaz, kami mohon izin bisa membuka beberapa pertanyaan Ustaz. Bisa ya, ya. Ya, kami langsung saja persilakan kepada seluruh peserta untuk membuka mic atau kameranya jika ingin bertanya dan raise hand. Ya, kami persilakan. Ini coba cek dulu. Afwan Konawe Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ya, Wis Konawe, ya. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Ustaz. Afwan Ustaz mau bertanya ini Ustaz seputar kami Wis Konawe. Kebetulan ada, halo. Ya. Kebetulan
ada sedikit ini yang kami terganjal memang ini. Bagaimana hukumnya Ustadz ketika kita menghimpun donasi, tapi donatur kita memberikan tips. Jadi umpamanya begini, ada penghimpunan ZIS, infaknya rutin setiap bulan itu umpamanya dia kasih 500.000 umpamanya Ustadz. Tapi dia kasih tips lagi, ini untuk kamu, ini bukan untuk WIS, tapi ini untuk kamu 100.000. Nah, ini bagaimana hukumnya Ustadz? Mungkin bisa diberikan penjelasan. Syukron jazakallahu khairan Ustadz. Ya, jazakumullah khairan. Gimana David? Langsung dijawab? Ya, silakan langsung saja Ustaz. Ya, terkait masalah ini, kita di Dewan Syariah sudah mengeluarkan SK keputusan tentang hukum menerima hadiah, hukum guru menerima hadiah dari murid. Tapi sebenarnya ini hukum menerima, hukum pegawai menerima hadiah dari relasinya atau apalah ya, tanpa lewat atasannya. Inti dari masalah ini adalah seseorang kalau dia adalah pekerjaannya, memang sudah demikian pekerjaannya dan sudah mendapatkan gaji ya atas pekerjaan tersebut, maka seharusnya dia tidak mengambil lagi upah atau tips atau apalah namanya ya dari yang lainnya, padahal memang dia sedang mengerjakan tugas dan kewajibannya. Kecuali mungkin pekerjaan-pekerjaan khusus yang atasannya, ya majikannya atau bosnya, ya atasannya itu memang memberikan peluang untuk itu, ya berikan peluang untuk itu, karena mungkin biasanya ya tidak semua orang mendapatkan seperti itu. Biasanya mungkin hal itu diberikan sebagai wujud apresiasi kepada memang kadang sebagian yang memang kerjanya luar biasa ya, sehingga orang-orang yang pihak yang bersedekah atau yang memberikan zakat itu melihat si fulan ini memang tidak sebagaimana umumnya yang lain, maka dia memang karena terima kasihnya dia mau berikan kepada orang itu hadiah secara khusus, dan itu dibenarkan oleh atasan, ya, dibenarkan oleh instansi atau lembaganya. Ini insya Allah bisa, ya, ini insya Allah bisa karena atas izin dari pimpinannya. Dengan catatan penting juga bahwa hal seperti itu tidak boleh merubah muamalahnya, tidak boleh merubah interaksinya dengan semua stakeholder, ya. Jadi jangan karena ini biasa memberikan tambahan, ini bisa memberikan hadiah, lalu cuma itu yang diperhatikan, yang lainnya tidak lagi diperhatikan. Ya, padahal memang sudah kewajibannya melaksanakan hal itu. Nah, ini juga tidak boleh, ya. Jadi ada beberapa syarat-syarat yang perlu diperhatikan, yaitu bahwasanya memang dia dibenarkan, dibolehkan oleh pimpinannya dan harus dilaporkan hal tersebut, ya. Dan kemudian juga itu tidak merubah sikapnya, muamalahnya dengan pihak-pihak yang lain yang mungkin tidak memberikan kepada dia. Allahu a'lam. Nah, ya, kami langsung saja bacakan beberapa pertanyaan Ustaz di kolom komentar. Yang pertama dari Ummu Fatimah. Bismillah, afwan Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang ASN diberi kebijakan oleh kepala instansinya untuk masuk ke kantor boleh 3 kali atau 4 kali saja dalam sepekan, sedangkan sebagai aparatur negara kita harus masuk Senin sampai Sabtu. Halalkah semua gaji kita, Ustaz? Afwan, bisa diulangi? Ada yang tidak kedengaran tadi. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang ASN diberikan kebijakan oleh kepala instansinya untuk masuk kantor boleh 3 kali atau 4 kali saja,
dalam sepekan. Sedangkan sebagai aparatur negara, kita harus masuk Senin sampai Sabtu. Halalkah semua gajinya, Ustaz? Apakah cuma dia atau semua rekan-rekannya juga diizinkan yang seperti itu? Dan apa alasannya kenapa dia diizinkan tidak penuh? Itu perlu dilihat ya, perlu dilihat. Kalau memang ya kalau hanya dia saja dikhususkan, apatah lagi kalau ini juga yang tidak boleh ya. Kalau persoalan-persoalan masalah nepotisme umpamanya, ya mungkin karena hubungan kekerabatan, lalu pekerjaannya juga sebenarnya biasa-biasa saja, dan teman-teman yang lain bekerja lebih besar, lebih banyak dan tiap hari dan gajinya sama, ini tidak boleh. Ya. Tapi kalau dia si fulan itu memang karena punya pekerjaan-pekerjaan khusus, mungkin yang lainnya 5 hari, dia 4 hari, tapi dia bekerja di luar jam kerja juga, karena pekerjaan-pekerjaan khusus yang cuma dia cocoknya melaksanakan amanah tersebut dan dia telah laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka itu insya Allah tidak mengapa ya. Dan itu tidak mendolimi yang lainnya. Tapi kalau seperti yang kita sebutkan tadi yang pertama, ada kesan mendolimi yang lainnya, maka dikhawatirkan apa yang didapatkan dari gaji dengan cara pekerjaan yang semacam itu tidak pantas dan tidak halal. Allahu a'lam. Ya, ini dari Fitra, Ustaz. Bismillah, syukron atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana sebenarnya batasan urusan kerja saat bentrok dengan amanah dakwah? Dalam hal ini, misalnya seseorang memiliki jam kerja yang sudah ditetapkan, namun ia keluar kantor sebentar untuk menunaikan amanah dakwah dia. Apakah itu diperbolehkan? Karena kami pernah mendengar penjelasan bahwa untuk sholat duha saja di jam kerja itu sudah menandakan kerja tidak amanah. Mohon penjelasannya, Ustaz, secara detail. Ya, jadi perlu kita tahu ya, perlu kita ingat bahwa semua kita kerja sudah ada akad-akadnya. Ya, dan dalam al-muslimuna inda syurutihim, atau dalam riwayat al-muslim ala syurutihim. Ya, bosnya orang-orang muslim itu sudah harus melaksanakan syarat-syarat akad-akad yang telah disepakati sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman, tunaikan akad-akad kalian. Jadi kalau kita punya pekerjaan yang memang sudah ditetapkan jam-jamnya, dan itu pekerjaan sudah jelas ya amalan-amalannya, apa tugas-tugasnya, maka tidak boleh kita langgar dengan melakukan pekerjaan yang lain di luar apa yang telah disepakati. Namun ya kalau ada maslahat-maslahat yang sifatnya ibadah yang diizinkan, yang mungkin bisa juga tidak merugikan ya, umpamanya seandainya ada tugas ya, kadang ada tugas yang sifatnya tori ya, istilahnya tori artinya insidental. Dan itu juga ada maslahat untuk instansi atau lembaga. Jadi umpamanya ada tiba-tiba minta panggilan dakwah, ada permintaan untuk ceramah di jam kantor, tapi ceramahnya ini atau kajian yang dibawakan ini juga akan memberikan maslahat untuk lembaganya, kampusnya, sekolahnya umpamanya. Dan itu dapat izin dari atasannya, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau hal itu selalu dilakukan dan dia akan mengabaikan atau menyebabkan tidak sempurnanya pekerjaan-pekerjaannya, padahal dia seperti yang kita sebutkan akan tetap mendapatkan gaji yang sempurna, lalu dia lagi mendapatkan tambahan-tambahan dengan apa yang mereka namakan tugas dakwah atau pekerjaan dakwah, ini tidak boleh, ya tidak boleh, karena hal itu bisa dikerjakan di luar jam kantornya, ya di luar jam kantornya. Jadi intinya jangan ya sampai melakukan hal yang bisa merusak akad-akad yang telah kita sepakati. Ya. Jadi kecuali memang kalau
ada akad-akad yang melanggar syariat, ya, melanggar syariat. Umpamanya kita dilarang untuk sholat Jumat umpamanya, ya, padahal sudah waktunya kita dilarang untuk melaksanakan ibadah. Di sini ya kita harus berprinsip, ya, punya prinsip untuk tidak hanya karena masalah pekerjaan kita mengorbankan hal yang sifatnya prinsip dalam Islam. Atau umpamanya ada seorang wanita dilarang memakai jilbab, memakai menutup aurat dalam pekerjaannya. Ya, di sini dia harus berprinsip. Ya, dia tegas tetap memakai jilbab, atau ya kalau tidak maka dia akan hijrah mencari pekerjaan yang lebih tepat baginya. Itu. Namun kalau memang pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal dan sudah begitu jam kerjanya, ya maka tidak boleh dia keluar atau meninggalkan pekerjaan yang sudah ditetapkan kecuali atas izin, ya, dengan majikannya atau atasannya. Allahu alam. Jadi tidak seharusnya ya berbenturan antara aktivitas dakwah dengan pekerjaan kita yang asal. Allahu alam. Nah, ini dari Ibu Novi, Ustaz. Bismillah, Afwan Ustaz, bagaimana cara kita berbuat amanah terhadap pekerjaan yang kita miliki, yang memiliki mudarat? Contohnya sebagai seorang tenaga kesehatan di kamar operasi yang diharuskan untuk mengikuti aturan pakaian yang tidak syar'i dan membuka aurat. Mohon arahannya, Ustaz. Membuka aurat. Afwan Ustaz? Iya, maksudnya membuka aurat gitu ya? Biasa di ini Ustaz, ada pakaian-pakaian yang khusus kita pakai di ruang operasi Ustaz. Ya, misalnya tidak boleh pakai jilbab misalnya atau hal-hal yang semisal Ustaz. Wallahu alam ya. Artinya sebenarnya ya. Seperti ini dan tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan baik ketika pakai jilbab yang sempurna. Ini sebenarnya kadang waham saja, ya, waham, dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi yang tidak didasari dengan bukti yang kuat, ya, dan tidak didasari dengan data-data yang kuat. Ya, sama yang sempat ribut kemarin, ya, tentang masalah paskibraka, ya, paskibraka. Dikatakan harus buka jilbab, ya, padahal ya kalau kita sebenarnya juga ya yang paling idealnya ya tidak juga kita anjurkan yang seperti itu, ya, karena selama wanita bisa tidak menjadi bahan tontonan, itu lebih baik sebenarnya, lebih menjaga menjaga citranya sebagai wanita muslimah yang harus lebih terjaga dari pandangan-pandangan umumnya laki-laki. Namun ya tentu saja ya ini kondisi yang tidak ideal, tapi kalau memang sudah terlibat dalam seperti itu, paskibraka seperti itu, maka ya minimal dia menjaga tetap auratnya. Dan alasan bosnya itu akan bertentangan, tidak bisa, ini adalah alasan yang tidak disertai dengan bukti, ya. Dan alhamdulillah pihak MUI juga sudah mengeluarkan fatwa yang seperti itu. Nah, kita juga katakan demikian mungkin, ya, walaupun kami tidak tahu secara detail bagaimana teknisnya, kenapa dikatakan harus membuka jilbabnya. Kalau bisa dikomunikasikan, ya, komunikasikan. Dan kalau kita memang profesional dalam kerja kita bisa buktikan kita tetap menjaga aurat dan hasil yang kita dapatkan atau pekerjaan kita bisa memberikan hasil yang sempurna sebagaimana yang tidak menutup aurat umpamanya, itu insya Allah akan mudah-mudahan bisa merubah aturan-aturan yang tidak islami seperti itu. Jadi kalau bisa kita tidak langsung menyerah, kita bisa diskusikan dengan baik, kita bisa musyawarahkan, dan kita bisa sampaikan alasan-alasan kita, dan dengan tetap kita komitmen bahwasanya kita bisa bekerja yang menghasilkan hasil yang sama dengan orang-orang yang seperti itu, maka mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi. Ya. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari Mas Okai. Bagaimana hukumnya Ustaz
bekerja dua kaki. Ini maksudnya kita Ustaz, bekerja di dua tempat yang berbeda. Ada pekerjaan utama, tapi lebih memprioritaskan pekerjaan kedua yang bukan utama. Misalnya Ustaz, dia memiliki pekerjaan di dua tempat. Tempat yang pertama itu dia berkantor, tapi di tempat yang lain itu dia freelance Ustaz. Seperti itu. Ya. Tapi dia lebih utamakan pekerjaan yang tidak berkantor. Barakallahu fikum. Silakan, Ustaz. Eh, dia harus tetap mengutamakan yang awal, yang pertama, ya. Jadi al-awwal fal-awwal, ya, dalam kaidah tarjih dalam Islam, ya, ketika kita diperhadapkan pada dilema, masalah-masalah yang kadang kita harus memilih satu di antaranya, ya, cara yang terbaik tentu saja la yusaru ila at-tarjih madamal jam amkan, ya. Ada kaidah yang mengatakan kita tidak harus langsung mentarjih selama mengkompromikan, menggabungkan dua hal itu masih memungkinkan, ya. Jadi tidak apa-apa kalau kita memang ada izin, ya, ada izin untuk bisa bekerja dalam dua pekerjaan, tapi harus ada yang tetap menjadi prioritas, ada yang harus menjadi asal, dan ada harus pada saat-saat kondisi harus diterjihkan, harus kita menterjihkan yang hukum asalnya, ya. Hal yang miris kadang kita dapatkan ini ada dalam dunia pendidikan, ya, dan mungkin juga di tempat-tempat yang lain. Ya, kadang dalam dunia pendidikan ada sebagian yang contoh sebagai guru, ya, atau contoh sebagai dosen, pekerjaan utamanya sebagai dosen, ya, pekerjaan utama sebagai dosen yang sudah ada jam-jamnya, SKS-nya yang sudah ditentukan, dan di sana ada mahasiswa yang jelas, yang sudah menunggu, yang sudah menuntut haknya. Kadang kita tidak tunaikan dengan sebaik-baiknya. Jam-jam ngajar kita korbankan karena di sana ada panggilan-panggilan khusus yang mungkin dia akan memberikan upah yang lebih besar, tapi itu hanyalah sanawiyah, dia menjadi tambahan yang tidak boleh menggugurkan kewajiban kita, atau tidak boleh mengorbankan amanah kita yang asal. Jadi jangan sampai itu, ya. Jadi ini semua harus dikomunikasikan dengan pimpinan kita, tapi dalam kondisi yang memang harus diterjihkan, tidak boleh pekerjaan yang asal, pekerjaan yang paling utama itu kita korbankan hanya pertimbangan-pertimbangan duniawi seperti itu. Wallahu a'lam. Masih bisa Ustaz? Ya, mungkin maksimal sampai jam 10 ya kalau masih. Ya. No, Ustaz. Ini dari Kalau sudah, ya. Dari Pak Yasirul, ya. Izin bertanya Ustaz. Kami adalah PNS di instansi pendidikan dan kami rutin hampir tiap tahun melakukan penelitian dan biaya penelitian didanai oleh pemerintah. Selanjutnya, dana dari penelitian yang kami lakukan itu ada sisanya dan sudah tidak bisa dikembalikan ke pemerintah karena sudah masuk realisasi anggaran. Bagaimana sifat hukum dari dana sisa penelitian itu, Ustaz? Anda ada akad sebelumnya, ya, ketika ada umpamanya dana sisa, ada aturannya? Dulu sepengalaman kami, Ustaz, langsung diberikan, Ustaz. Ya, nah sempat juga jadi guru dulu, jadi tidak ada akad di awal, Ustaz. Langsung saja diberikan ini dana untuk penelitian. Ya. Ya. Kalau ada sisa dan lain sebagainya itu tidak dijelaskan secara lanjut, Ustaz, biasanya. Ya, kalau hal yang selalu berulang seperti ini seharusnya diperjelas, ya, seharusnya diperjelas. Ya, umpamanya, ya, kita tahu bahwasanya umumnya akan selalu ada lebihnya. Maka hal yang semacam ini, sebagaimana dalam hadis dikatakan, hal yang dak ma yaribuka ila ma la yaribuk, ya. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Pantas bagi seorang muslim hal yang semacam ini dia dianggap sebagai biasa, ya. Dia ada keraguan, maka seharusnya dia tanyakan, ya, seharusnya dia tanyakan. Jadi apalagi hal ini berulang, selalu saja ada lebih, maka seharusnya
ditanyakan apa hukumnya, kalau memang apa aturannya, kalau memang akan lebih. Kalau dikatakan ya itulah ya sudah hakmu, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya kalau memang bahwa itu disangka ya bahwa itulah sebenarnya estimasi dananya itu akan full memang kita gunakan, ternyata apalagi kalau kita kurang-kurangi karena kita menyiasatinya dengan siasat yang tidak bagus ya, dengan cara yang tidak benar, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Harusnya diperjelas semuanya, item-itemnya dan semua aturan-aturannya supaya kita memang bisa merasa tentram ya dengan harta-harta yang berada bersama kita. Jadi kalau kami, Allah alam, sebaiknya diperjelas sejak awal. Namun kalau sudah terlanjur seperti itu, lalu ada keraguan, maka bisa diserahkan saja kepada kepentingan-kepentingan umum. Ya, bisa diserahkan untuk fasilitas umum sebagai at-takhallus ya, untuk bisa menghabiskan ya dana tersebut, tidak juga atas dasar sedekah karena status pemiliknya juga kita tidak jelas ya, tapi kita juga tidak bisa kembalikan, maka kita serahkan saja kepada kepentingan fasilitas umum yang seolah bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Nah, itu di antara solusi bagi harta-harta kita yang syubhat. Allahu a'lam. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Banyak sekali pertanyaan, tapi qadarullah karena waktu kita yang sangat terbatas, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Bismillah, ini dari Ibu Yuliana. Bismillah, bagaimana Ustadz? Adik saya bekerja di sebuah perusahaan sebagai sales. Tahun ini, kalau dia tidak mencapai target, maka akan diberhentikan bekerja. Tapi ada bos kedua yang mau menolong beliau ya untuk mencapai target. Nah, kalau sudah lewat pelaporan nanti, maka bos keduanya baru melaporkan lagi kalau yang lalu itu tidak jadi pihak toko membatalkan pesanan. Intinya ada kebohongan di dalamnya, Ustaz. Kalau ada orderan sehingga dia mencapai target. Padahal sebenarnya tidak ada orderan masuk, tapi dia membuat laporan palsu dan itu yang melakukan Ustaz, bos keduanya, Ustaz. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau Ini ya. Jadi kalau di dalamnya ada unsur penipuan, unsur kebohongan, ya hal yang semacam itu sangat minimal syubhat ya, sangat minimal syubhat ya. Dan dalam perkara syubhat ya, wa man ittaqa syubhati faqad istabra li dinihi wa irdih. Siapa yang menjauhi syubhat, maka dia menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang menyerempet syubhat, siapa yang mudahkan syubhat, maka ya mungkin awalnya begitu, nanti akan masuk kepada hal yang lebih haram lagi. Jadi insya Allah rezeki Allah ya itu sangat luas ya, dan tidak pada pekerjaan tertentu saja ya. Kalau umpama ditakdirkan ya dia di PHK, ya insya Allah masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain ya, dan bisa lebih lapang rezeki kita di sana dan kita bisa bekerja lebih profesional. Ya. Jadi sebaiknya ya, karena harta ini kita inginkan keberkahannya ya, bukan banyaknya. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga ya, kita akan memberikan makan kepada istri dan anak kita ya, sangat beresiko anak dan istri kita kenyangkan, kita berikan makanan-makanan yang syubhat ya, apalagi kalau haram. Wallahu ta'ala alam. ya, kami mohon maaf ini kepada seluruh peserta karena memang waktu kita yang sangat terbatas sehingga seluruh pertanyaan pada malam hari ini tidak bisa dijawab secara keseluruhan. Hampir puluhan pertanyaan, Ustaz. Mungkin waktu kita yang terbatas. Mungkin sebagai penutup, Ustaz, ada closing statement, Ustaz. Kami persilakan. Ya,
hal yang penting ya kami ingatkan pada diri kami dan semua kita bahwa seorang muslim kehidupannya adalah dakwah ya, selalu membawa misi dakwah. Karena kita pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa beliau adalah dai dan ana wa manittaba'ani, saya dan pengikutku. Jadi kita sebagai seorang muslim harus selalu membawa misi dakwah. Dan dakwah yang paling efektif adalah dakwah bilhal. Dakwah dengan contoh, dakwah dengan keteladanan. Karena itu amanah dalam bekerja itu sangat membantu untuk kita bisa berdakwah bilhal sebelum bilqaul. Ya. Hal yang sifatnya teoritis kita katakan kadang tidak memberikan kesan yang baik, pengaruh yang banyak jika kita tidak memberikan keteladanan yang baik dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Maka salah satu hal yang penting untuk kita camkan, kita berusaha amanah dalam bekerja. Salah satu tujuan kita adalah agar kita bisa memberikan keteladanan dan bisa membuat orang tertarik terhadap agama yang mulia ini. Jangan justru sebaliknya. Kita yang dikatakan sebagai seorang yang muslim, sebagai seorang muslimah yang kelihatannya mungkin pakaiannya sangat islami namun kelakuannya kurang elok, ya, tidak aman dalam pekerjaan, itu akan merusak citra agama kita dan dakwah yang kita emban ini. Jadi mari jadikan amanah dalam bekerja sebagai salah satu sarana untuk memuluskan jalan dakwah yang kita emban ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, kami ucapkan syukron jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas materinya pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan segala urusan kita dan kita bisa lebih amanah lagi dalam menjalankan amanah kita dalam pekerjaan kita. Dan kami tidak lupa pula mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fikum kepada peserta yang telah bergabung pada malam hari ini. Sebelum kami tutup, kami ingin mengingatkan pada seluruh peserta, kami dari Wahda Inspirasi Zakat membuka peluang sebesar-besarnya bagi para peserta yang ingin berkontribusi dalam program Tebardai Nusantara. Sampai hari ini kami masih membuka peluang besar ini untuk para donatur yang ingin sama-sama menyukseskan ya program Tebardai Nusantara ini. Hampir seluruh di pelosok Nusantara kami telah menyebarkan dai-dai kita yang insya Allah akan mengajarkan Al-Quran minimal dasar-dasar keislaman untuk saudara-saudara kita yang berada di seluruh pelosok Indonesia. Yang kedua, saat ini saudara-saudara kita yang berada di Gaza, khususnya di Palestina, khususnya di Gaza, saat ini masih terkena genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel. Untuk itu, kami berharap kepada seluruh peserta yang ingin berkontribusi dan ingin membantu meringankan beban dari saudara-saudara kita, mari kita sama-sama memberikan donasi terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Silakan hubungi admin kami di Wahda Inspirasi Zakat bila Bapak dan Ibu sekalian ingin berkontribusi dan sama-sama meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan syukran jazakallahu khair wa barakallahu fikum karena telah bergabung pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan kita. Kita tutup dengan doa khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.